kelas 11I. Perkenalkan, nama saya Fainotul Jannah sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Ainul Syakira sebagai saksi pihak penggugat. Perkenalkan, nama saya Aisyah Adila Syeputri sebagai dari saksi pihak tergugat. Saya Mirza Sabila sebagai kameramen. Saya Namirza Rashida sebagai keamanan. Saya Akilah Janita sebagai saksi kunci. Saya Aisyah Maulia sebagai jurusan. Saya Fisa Ingrasi Abraham Madani sebagai petugas keamanan. Saya Azkia Nurulaini sebagai editor. Saya Zara Nabidaya sebagai saksi dan penggugat. Saya Buah Kasuarelia sebagai petugas keamanan. Saya Deina Meraharjo sebagai keamanan. Saya Vanessa Surya sebagai ahli psikologis. Saya Fitri Hidayatul Haq sebagai ahli visum. Saya Gita Syifa sebagai jurusita. Saya Ifhani Zafira sebagai administrasi. Saya Isabella Putri sebagai ahli psikologi. Saya Kemas M. Abdul Qadir sebagai hakim. Saya Kasih Syaira sebagai administrasi. Saya Muhammad Ali Furqan sebagai pengacara tergugat. Saya Muhammad Ari Kurniawan sebagai saksi tergugat. Saya Muhammad Fikran Habibullah sebagai saksi tergugat. Saya Muhammad Ghazal Ghifari sebagai hakim 2. Saya Muhammad Syafiq Muzaki sebagai petugas keamanan. Saya Nadina Fatira sebagai saksi yang tergugat. Saya Nadia Permatasari sebagai editor. Saya Nito Velo Delianti sebagai yang tergugat. Saya Nora Zakira Ramadania sebagai saksi penggugat. Saya Nida Snaidin sebagai saksi penggugat. Saya Ravenel Vera Fandi sebagai saksi kunci. Saya Safira Tiara Anjani sebagai panitera. Saya Syifa Novita sebagai penggugat. Saya Syafira Syifanos sebagai administrasi. Saya Teguh Farel Ahmad Nisam sebagai hakim ketua. Saya Zara Arifia Damati sebagai penguasa hukum penggugat. Kamu ini istri yang gak becus, gak guna. Kamu selalu nyalahin aku. Terus kamu nyalain aku? Kamu itu istri, harus nurut. Ya Allah Mbak, kok bisa sih kamu diginin lagi? Tadi aku dipukul sama Dito, dia marah tambah sesak. Kamu harus lapor dong, jangan diem aja Mbak. Aku takut, tapi aku gak kuat lagi. Ini tuh udah luka parah loh. Ini bukan pertama kalinya loh kamu diginiin. Kalau aku jadi saksi aku siap kok, kasihan dia. Iya benar-benar. Sabar ya Mbak. Sabar ya. Semua pihak diharapkan duduk di tempat yang telah disediakan dengan tertib. Dan saya ingatkan kepada tamu-tamu sekalian bahwa saya tidak boleh merekam tanpa izin. Pihak tergugat dan penggugat diharap menunggu instruksi jurusita. Dan kami akan menjaga keamanan selama sidang, dimohon menjaga sikapnya masing-masing. Dan dimohon untuk setiap pihak yang bersangkutan untuk segera menyiapkan identitasnya masing-masing. Guys, berkas sidang cerai gugat nomor 112/2025 udah siap nih. Kita serahkan dokumen awal ke panitera. Absensi pihak dan saksi sudah lengkap. Berikut format administrasinya ya Mbak. Sidang perkara gugat cerai nomor 112 per PA tahun 2025. Penggugat Syafara Novita. Tergugat Nandito Vero Deliandri. Dimohon memasuki ruang sidang. Silakan menuju tempat duduk masing-masing dengan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini sidang dibuka. Kepada penggugat dan tergugat, apakah sudah hadir? Sidang cerai gugat atas dasar kekerasan dalam rumah tangga sesuai pasal 19F Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 2004. Hakim Majelis lengkap hadir. Baik, mari kita mulai dengan pembacaan pokok gugatan.
Izin yang mulia, klien kami, Syafara, telah menyampaikan gugatan perceraian karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga. Sesuai pasal 19F, Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116F KHI, serta pasal 5 dan 8 Undang-Undang PKDRT sebagai dasar kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat, terdapat bukti visum dan kesaksian saksi kunci. Kepada penggugat, jelaskan secara langsung. Saya sudah menikah selama 3 tahun. Seringkali terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu saya dilakukan dipukul, ditampar, dan dicekik. Saya sudah bertahan, tapi saya memikirkan keselamatan diri saya juga. Mohon perlindungan dan syariat hukumnya yang mulia. Tergugat, apakah benar demikian? Tidak, itu tidak benar yang mulia. Saya hanya menasihatinya sebagai kepala keluarga, namun dia membangkang, makanya saya emosi. Baik, namun perlu diingat Islam tidak membenarkan atas kekerasan yang melukai. Jadi, saudara tidak dibenarkan untuk melakukan kekerasan yang menyebabkan bahaya. Yang mulia, klien saya tidak berniat untuk melukai. Semua terjadi hanya karena kesalahpahaman. Majelis memanggil saksi Ainun, Naura, Neza, dan Az-Zahra. Silahkan letakkan tangan kanan di atas Al-Quran dan ulangi ucapan saya. Kami bersumpah demi Allah. Kami bersumpah demi Allah Akan memberi keterangan yang sebenarnya. akan memberi keterangan yang sebenarnya. Majelis memanggil Ari, Habib, Aisyah, dan Nadine. Izin yang mulia, kami dari perwakilan pihak penggugat, saya sering melihat lebam di wajahnya Syafara. Saya juga pernah mendengar suara benturan keras disertai dengan teriakan histeris dari sang korban. Saya melihat korban 2 hari yang lalu sedang berjalan pincang, namun saat ditanya, dia hanya bilang itu terkena meja. Namun dari ekspresinya, dia sangat kesakitan. Korban juga sering menangis setelah terjadi pertengkaran dan ia terlihat tertekan dan takut. Saudara-saudara sekalian, apakah kalian yakin semua itu berkaitan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tergugat? Ya, benar. Saya tidak pernah melihat adanya tindakan langsung KDRT dari tergugat. Yang mulia, sepengetahuan saya Dito adalah orang yang baik. Walaupun terkadang emosinya naik turun, tapi tidak pernah sekalipun saya terlihat dia melakukan kekerasan di depan umum. Wah, itu yang mulia! Menurut saya, pertengkaran ini terjadi karena adanya miskomunikasi. Saya tidak melihat bukti jika Dito memukul. Saya cukup sering bertemu Dito di lingkungan kerja. Dia tampak tenang dan tidak menunjukkan sifat agresif. Saudara-saudara, apakah kalian pernah melihat atau mendengar secara langsung tergugat memukul penggugat? Tidak. Korban menunjukkan tanda trauma psikologis, diantaranya ialah cemas berlebihan, takut terhadap suara keras, dan merasa tidak aman. KDRT meninggalkan dampak yang begitu panjang seperti ketakutan terhadap pasangan. Kasus ini termasuk dalam psikologi klinis. Berdasarkan hasil visum, terdapat memar baru dan lama pada lengan, pipi, dan bahu penggugat. Pola memar konsisten ini akibat kekerasan fisik, bukan jatuh. Ini jelas terjadi pelanggaran amanah rumah tangga. Dalam Al-Quran, Islam melarang KDRT. Dengan demikian, unsur bahaya terpenuhi. Kami menilai bukti belum cukup menunjukkan intensi penganiayaan berat. Setelah mendengar keterangan pihak, saksi, ahli, dan ketentuan hukum fikih dan hukum positif Indonesia, Majelis menilai telah terjadi KDRT yang menimbulkan doror kepada penggugat. Maka gugatan cerai dikabulkan. saya tetapkan putusnya perkawinan di antara Syafara dan Nandito. Sidang ditutup.